Diam-diam strategi Sintayong untuk timnas Indonesia ternyata meniru negara-negara jawara, bikin supporter gagal paham. Persib All Star versus Borussia Dortmund legend, Thomas Doll diminta datang ke Bandung. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Diam-diam strategi Sintayong untuk timnas Indonesia ternyata meniru negara-negara jawara, bikin supporter gagal paham. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI di era kepelatihan Sintayong mencoba mengumpulkan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnas Garuda. Sampai saat ini, strategi yang diterapkan PSSI dan Sintayong itu sudah berhasil mendatangkan beberapa pemain berkelas. Sebut saja nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Saini Patinama, Sandy Walsh, dan juga Revel Strik. Bukan tanpa hambatan, strategi mendatangkan pemain keturunan itu rupanya mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Mereka menganggap PSSI sama saja merupakan talenta lokal yang ada di Indonesia. Namun ternyata langkah yang dilakukan oleh PSSI tersebut bukanlah yang pertama kali di dunia sepak bola. Ada beberapa negara yang akhirnya meraih prestasi bahkan menjadi juara Piala Dunia setelah memakai jasa pemain keturunan. Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong serat prestasi dalam sepak bola, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia gandrung akan sepak bola. Saking seratnya prestasi timnas Indonesia, mereka kesulitan meraih gelar juara Piala AFF sampai saat ini. Sebuah situasi yang sangat disayangkan mengingat Piala AFF hanyalah turnamen regional antar negara di Asia Tenggara. Guna mengatasi hal itu, Indonesia mencoba menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Langkah serupa sebenarnya juga pernah dilakukan di era Christian Gonzalez, Beto Goncalves, Greg Nwokolo, dan lain-lain. Tapi bedanya para pemain itu tidak memiliki darah Indonesia sama sekali. Kehadiran mereka juga tetap tidak membuat Indonesia berprestasi di kancah internasional. Strategi timnas Indonesia di era Sintayong tiru negara sukses. Naturalisasi di era Sintayong lebih tersaring hanya pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. PSSI menyebutnya sebagai pemain keturunan grade A. Apa yang dilakukan oleh PSSI ini ternyata berkaca dari negara-negara di belahan dunia lain. Beberapa negara menggunakan pemain keturunan yang berkarir di luar negeri demi mendongkrak prestasi sepak bola mereka. Sebut saja Maroko dengan 14 pemain keturunan Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka menjelma menjadi sebuah negara yang berhasil tampil mengejutkan. Bagaimana tidak, karena negara teluk yang satu ini untuk pertama kalinya mampu lolos ke babak semifinal. Prestasi itu tentu didapatkan oleh Maroko karena berhasil mendatangkan pemain bintang seperti Yasin Bunyo, Ashraf Hakimi, hingga Hazim Ziyech. Mereka adalah pemain-pemain yang tidak lahir dan besar di Maroko, melainkan negara lain seperti Kanada, Spanyol, dan juga Belanda. Namun mereka sudi membela Maroko karena darah keturunan. Negara asal Afrika itu tentu bisa menjadi contoh bahwa pemain keturunan bisa memberikan prestasi dalam sepak bola. Jauh sebelum Maroko ada Prancis yang juga berhasil berprestasi dengan para pemain keturunan. Bahkan Prancis berhasil menjadi juara Piala Dunia pada edisi tahun 2018 lalu. Prestasi itu didapatkan Les Bleus dengan kekuatan beberapa pemain keturunannya, seperti Zidane Zidane, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, hingga Paul Pogba yang memiliki darah Afrika. Mereka juga akhirnya membawa Prancis berprestasi di Piala Dunia. Di Asia Tenggara ada Singapura yang juga sempat merasakan prestasi saat mereka berhasil meraih 4 kali Piala AFF. Bedanya itu didapatkan oleh Singapura dengan deretan pemain naturalisasi tanpa adanya garis keturunan. Namun 3 negara di atas bisa menjadi contoh bahwa pemain keturunan maupun naturalisasi bisa memberikan dampak yang baik.
Di Indonesia sendiri prestasi perlahan mulai dirasakan oleh skuad Garuda. Tim asuhan Sintayong berhasil lolos kualifikasi Piala Asia menjuarai SEA Games hingga memiliki banyak stok pemain muda yang berkualitas. Persib All Star versus Borussia Dortmund Legend, Thomas Doll diminta datang ke Bandung. Persib Bandung All Stars akan menghadapi Borussia Dortmund Legend di Stadion Siliwangi Bandung pada Minggu, 10 September 2023 sore, pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam laga persahabatan. Skuad Persib rencananya akan diperkuat para legend, diantaranya Imade Wirawan, Yudi Guntara, Sutiono Lamso, Zainal Arif, Gilang Anggakusuma, Tantan dan juga Erlangga Sucipto. Sedang Borussia Dortmund Legend diantaranya akan diperkuat Jens Koller, Marcel Schelmser, Roman Weidenfeller hingga Paul Lambert. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Teddy Cahyono sangat antusias menyambut kehadiran tim Borussia Dortmund Legend ke Indonesia, khususnya yang ada di Bandung. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik bagi kita semua, karena di Indonesia sepak bola adalah olahraga yang sangat populer. Kedatangan klub internasional seperti Borussia Dortmund akan menjadi pengalaman yang sangat baik dan kami sangat menantikannya, ujar Teddy Cahyono. Teddy Cahyono juga berharap pihak Borussia Dortmund Legend bisa memboyong Thomas Doll yang kini menjadi arsitek Persija Jakarta di BRI Liga 1 2023-2024. Sebagai informasi tambahan untuk Paul Lambert, saya ingin kasih tahu bahwa pertemuan antara Persib dan Persija di mana Thomas Doll bekerja adalah bagai sebuah laga El Clasico, kata Teddy Cahyono. Pekan lalu pertandingan di kandang Persija ini berlangsung dan kami berbagi poin. Saya harap kalian juga bisa mendatangkan Thomas Doll dalam laga persahabatan nanti, harap Teddy Cahyono sambil tersenyum. Thomas Doll memang pernah menjadi bagian dari Borussia Dortmund ini. Pelatih berusia 50 tahun asal Jerman ini pernah menjadi arsitek Borussia Dortmund pada tahun 2007 hingga 2008. Namun belum jelas apakah Dortmund akan menyertakan Thomas Doll atau tidak. Yang pasti laga persahabatan itu, lanjut Teddy, akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk sepak bola Indonesia. Mari kita bersukacita di Bandung bersama para legenda, semua supporter khususnya supporter Borussia Dortmund untuk bisa memiliki pengalaman yang sangat baik, tandas Teddy. Sementara itu, Borussia Dortmund Director of Internationalization and Commercial Partnership Benedikt Schol senang bisa kembali ke Indonesia. Ia menyebut Persib adalah klub Indonesia yang pas untuk bisa bersanding dengan Borussia Dortmund di satu lapangan hijau. Semula Borussia Dortmund akan mengirimkan skuad utamanya ke Indonesia pada November 2022, tapi gagal terlaksana. Meski begitu, BVB tetap berkomitmen untuk bisa datang ke Indonesia karena telah terjalin hubungan yang baik antara dua federasi sepak bola, PSSI dan juga Bundesliga. Komitmen kami tetap sama, tidak hanya komitmen di antara dua klub, tapi juga melibatkan dua federasi antara PSSI dan Bundesliga. Saya pikir klub yang paling pas untuk bisa bekerja sama dengan Borussia Dortmund adalah Persib karena punya jumlah supporter yang besar dan merupakan tim bersejarah, kata Scholes. Terima kasih kepada Teddy dan Persib atas undangannya kepada kami untuk bisa datang ke Indonesia. Kami sangat senang rencana itu akan segera terjadi. Kami lihat begitu banyak antusias baik itu di media maupun di antara para supporter kami yang ada di Indonesia, ujar Scholes. Borussia Dortmund Managing Director Asia Pasifik Dr. Suraj Lesmanan menambahkan laga persahabatan Persib All Star dan Borussia Dortmund nanti juga menjadi kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan para supporternya yang ada di Indonesia. Sebuah kebahagiaan untuk kami bisa menjalani pertandingan di Indonesia ini. Ini adalah sebuah penantian yang panjang untuk kami dan pada akhirnya itu terbayarkan dengan kehadiran para legenda. Terima kasih kepada Teddy beserta tim Persib atas dukungan yang telah diberikan, ungkap Lesmanan. Tidak hanya menyaksikan pertandingan persahabatan, kedatangan Borussia Dortmund ke Bandung, Indonesia juga menjadi kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan para supporternya. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pria berkebangsaan Singapura itu. Untuk bisa menyentuh para supporter adalah menjadi hal yang paling utama bagi kami. Kami memiliki basis supporter di Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 700.000 pengikut. Kami sangat menantikan kesempatan untuk bisa dekat dengan mereka, katanya. Kami juga memiliki agenda Asia Fan Gathering yang mana juga menjadi market yang sangat penting bagi kami.
Itulah bagaimana kami bisa menggapai mereka secara langsung selain dukungan dari para mitra dan juga media yang sangat tahu. Mereka sangat antusias dengan itu, tambah Lechmanan.